Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang asas, kegiatan usaha, kepemilikan, dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Adita Alivia, NIM 02. Nama saya Bilqis Nisenta Fulaili dengan NIM 38. Di sini kami akan menjelaskan beberapa tentang Bank Pegadaian Rakyat. Yang pertama, pengertian BPR. Yang kedua, asas Bank BPR. Yang ketiga, kegiatan usaha BPR. Yang keempat, kepemilikan BPR. Yang kelima, pengawasan BPR. Yang keenam, tantangan yang dihadapi BPR. Yang pertama, pengertian BPR. Bank Pegadaian Rakyat atau disingkat dengan BPR adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa perbankan khusus untuk mendukung kebutuhan masyarakat kecil dan menengah. Fokus utama BPR adalah memberikan akses kredit dan penghimpunan dana dari masyarakat, serta harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu ada asas Bank Pegadaian Rakyat, ada 6. Yang pertama, asas kemandirian. Bank beroperasi secara mandiri dan fleksibel dalam pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Yang kedua, asas kehati-hatian. Pengelolaan risiko dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga stabilitas keuangan dan mencegah kerugian. Yang ketiga, asas transparansi. Keterbukaan informasi kepada nasabah dan pemangku kepentingan serta akuntabilitas dalam pengelola keuangan. Yang keempat, asas perlindungan nasabah. BPR wajib menjaga kepentingan nasabah dan memberikan pelayanan yang adil serta melindungi data dan privasi nasabah. Yang kelima, asas pemberdayaan masyarakat. Fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui akses kredit dan layanan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, asas kepatuhan terhadap regulasi. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan usaha BPR. Yang pertama ada pemberian kredit, yaitu kredit modal kerja untuk usaha kecil dan menengah. Yang kedua, kredit konsumsi untuk keperluan pribadi seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga, kredit investasi untuk pengembangan usaha yang lebih besar. Yang kedua, penghimpunan dana. Produk simpanan yang ditawarkan seperti tabungan, deposito, berjangka, dan investasi lainnya. Yang ketiga, jasa perbankan lainnya, yaitu layanan transfer dana, pembayaran tagihan, dan layanan keuangan lainnya yang mendukung nasabah. Kepemilikan BPR. Pemilik BPR, yaitu BPR dapat dimiliki oleh individu, koperasi, atau badan hukum lainnya yang memenuhi syarat. Kepemilikan BPR juga dapat melibatkan komunitas lokal yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Struktur kepemilikan BPR ada 3, BPR swasta, BPR koperasi, dan BPR bersama. BPR swasta yaitu dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. BPR koperasi dimiliki oleh anggota koperasi berfokus pada pelayanan kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Yang terakhir, BPR bersama yaitu dimiliki oleh beberapa pihak seperti gabungan dari koperasi atau individu yang bekerja sama dalam pendirian BPR. Persyaratan pemilik. Pemilik BPR harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh OJK, termasuk yang pertama, memiliki reputasi baik. Yang kedua, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perbankan atau bisnis. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku. Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Pemilik BPR diharapkan memiliki tanggung jawab sosial untuk
mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dan inklusi keuangan. BPR berfungsi tidak hanya sebagai lembaga profit, tapi juga sebagai pendorong pembangunan ekonomi di daerahnya. Pengawasan BPR ada 3, yaitu lembaga pengawas, fungsi pengawasan, dan laporan dan audit. Lembaga pengawas, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang mengawasi dan mengatur operasional BPR. Fungsi pengawasan yaitu memastikan kepatuhan BPR terhadap peraturan perbankan, melindungi nasabah, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Laporan dan audit, yaitu BPR diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara berkala dan menjalani audit internal dan eksternal untuk memastikan transparansi. Tantangan yang dihadapi oleh BPR ada 8. Yang pertama, persaingan dengan bank besar. Yang kedua, akses terhadap teknologi. Yang ketiga, perubahan regulasi. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, tingkat risiko kredit yang tinggi. Yang keenam, kepuasan nasabah. Yang ketujuh, pengelolaan likuiditas. Dan yang terakhir, keterbatasan modal. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.